Hai Medcomers, selamat datang di Gelora Suara Medcast. Perkenalkan, nama aku Gilang dari TKJ 10A. Perkenalkan, nama aku Talita dari AKL 10B. Hari ini kita membahas apa nih? Hari ini kita akan bahas profil SMK Medikakom. Wah, siapa nih yang penasaran? Tamu kita siapa nih hari ini? Tamu kita kita kedatangan tamu spesial di episode pertama kita, yaitu seorang guru di SMK Medikakom. Mari kita panggilkan Pak Kakak. Kalau malah pada diem bapak di sini, udah disambut gitu ya, silakan. Mau nanya apa nih? Nah, ini lupa skrip. Oke. Oke. Oh iya Pak, sebelum kita mulai, Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Kakak Pradita. Saya dari SMK Medikakom, tuh kan Bapak juga kayak lagi. Sebelumnya Bapak terima kasih. Nama saya Kakak Pradita, SDS. Ya. Saya dari SMK Medikakom. Kebetulan saya juga jadi kepala konsentrasi keahlian TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Nah, kebetulan Bapak juga udah lumayan lama nih di Medikakom. Jadi semenjak tahun 2013 Bapak udah ada di Medikakom gitu. Wah, cukup lama juga ya Pak. Iya. Berarti udah 11 tahun di sini. Wih, langsung cepet ya hitungnya. Anak akuntansi beda ya, betul. Iya, udah hampir 11 tahun Bapak di sini gitu. Tapi tidak langsung jadi guru ya, jadi teknisi dulu gitu. Oke. Bapak gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke Pak Kakak, kita mau tanya seputar Bapak udah ngajar kelas apa aja nih hari ini? Oke, karena ini hari Rabu jadi Bapak nggak ada ngajar nih kebetulan. Jadi makanya Bapak sempetin waktu Bapak khusus buat podcast ini. Wah, gitu. Oke Pak, kita mau tanya nih seputar SMK Medikakom. Oke, mau nanya apa dulu nih soal Medikakom tuh? Mau nanya dong Pak, SMK Medikakom ini udah berdiri sejak kapan ya? Oke, kalau untuk berdirinya sendiri itu udah dari tanggal 22 April kalau nggak salah 2006. Nah, tapi kalau untuk surat izinnya sendiri kebetulan Bapak dapat info juga nih dari operator sekolah. SK-nya itu di sekitar tanggal 3 September 2007 gitu untuk berdirinya atau hak izin dari SMK Medikakom gitu. Nah, berarti udah berapa tahun nih kira-kira? Dari 2006? Berapa nih? Nah, coba. 11 tahun ya? Itu masa 11 tahun itu Bapak yang ngajar. Nah, itu dia benar kata Talita. Kita udah 18 tahun ya, intinya kayak usia-usia remaja kalian ya mungkin. Udah 18 tahun nih Medikakom, alhamdulillah. Sampai sekarang masih berlanjut seperti itu. Sejarah SMK Medikakom itu seperti apa ya Pak? Oke, kalau tadi kan berdirinya, kalau untuk sejarahnya sendiri di Medikakom itu kebetulan dulu kita itu bertempat di salah satu sekolah tinggi nih intinya. Jadi dulu kita masih di sekolah tinggi tersebut, lalu alhamdulillahnya kita juga sudah namanya membangun gedung sendiri lah gitulah istilahnya ya. Itu kebetulan di tahun 2006 tersebut Pak Lubi sudah mendirikan Medikakom. Nah, kebetulan itu di naungan Yayasan Megabrain Indonesia seperti itu. Nah, fun fact-nya nih, kalau yang namanya Medikakom itu kalian udah tahu belum sih sebagai kalian anak yang baru setahun juga belum ya kalian karena masih kelas 10 ya. Nah, kebetulan yang namanya Medikakom itu sebenarnya itu dari dua kata sebenarnya. Satu medis, duanya itu komputer. Nah, ini juga dari kepala sekolah langsung ya. Bapak juga nanya-nanya nih kenapa sih namanya Medikakom gitu. Karena kebetulan medis itu berhubungan dengan jurusan farmasi. Nah, yang satu lagi komputer itu RPL. Jadi sejarah itu Medikakom itu baru dua jurusan dari farmasi dan RPL seperti itu, makanya disebutnya dengan Medikakom gitu. Terus berkembang, lanjut ada beberapa jurusan TKJ, TKR dan lain sebagainya seperti itu.
Kalau alamatnya di mana aja ya Pak? Oke, kalau untuk alamatnya sendiri kita kebetulan ada dua kampus. Untuk yang pertama itu di kampus 1 di tempat yang kita tinggali itu di Jalan Ranca Bolang nomor 10B ya. Lalu untuk yang kampus 2-nya itu di Jalan Soekarno Hatta nomor 619 gitu. Untuk yang kampus 2-nya. Nah, apa sih Pak bedanya? Apakah mereka pindah-pindah? Tentu enggak. Jadi intinya, kalau di kampus 1 itu fokus nantinya untuk beberapa jurusan di Medikakom. Nah, lalu untuk yang di kampus 2 itu fokus untuk bengkel otomotif. Nah, ada di jurusan sepeda motor, teknik kendaraan ringan atau mobilnya, sama satu lagi di TPM. Jadi itu hanya fokus untuk bengkel saja. Untuk pembelajaran semua kita arahkan di kampus 1 seperti itu. Siap. Pak. Sebenarnya di SMK Medikakom ada berapa jurusan ya Pak? Oke, mungkin dari tadi lumayan banyak nih. Kebetulan di Medikakom sendiri itu ada 8 jurusan. Yang pertama mungkin dari farmasi, karena mungkin farmasi itu paling awal, dan RPL ya. Satu dari farmasi. Nanti kalian juga di apa ya? Yang tahu obat nih intinya ya, meracik obat dan sebagainya, maka silahkan ke farmasi. Lalu ada RPL atau rekayasa perangkat lunak, itu fokus nanti sama dengan namanya software, tapi nggak cuma software aja yang kita ajarkan di sini, nanti juga ada soal pengembangan game atau develop game gitu. Jadi kalian tuh anak-anak jangan cuman tahu main gamenya aja, tapi kita coba untuk cara buatnya nih intinya buat yang RPL tuh. Lalu ada juga teknik komputer jaringan. Nah, jadi itu fokus kalau tadi soal perangkat lunak tuh. Nah, kalau TKJ itu fokus ke hardware-nya atau perangkat-perangkat jaringan yang harus kita koneksikan intinya. Ya apalagi kalian kan di rumah pakai internet nggak, atau bahkan di HP kalian pakai internet nggak? Nah, itu dia. Jadi tugas-tugas anak-anak TKJ itu adalah menghubungkan beberapa perangkat tersebut intinya. Lalu ya mungkin dari jurusan Talitas sendiri kan di AKL ya, akuntansi. Ya. Keuangan lembaga. Jadi nanti kalian tuh fokus nggak cuma ngitung doang uang gitu ya, tapi kita juga ada komputerisasinya ya. Jadi nggak cuma menghitung uang, apalagi jurusan AKL itu sangat fleksibel ya, entah itu di apa ya namanya itu, di institusi atau misalnya bahkan di sekolah pun kita juga butuh sama yang namanya akuntansi. Coba berapa lagi? Bapak kok jadi lupa tadi berapa ya? Tadi udah berapa jurusan coba? Farmasi, akuntansi, RPL, TKJ. Nah, ada 4 lagi nih kebetulan. Nah, khusus untuk otomotif, di otomotif itu ada yang namanya TSM. Ya sesuai dengan nama itu, TSM fokus sama dengan untuk menjadi mekanik sepeda motor ya, sama teknik kendaraan ringan itu menjadi mekanik atau melayani perbaikan perawatan di bidang mobil. Kalau TSM itu mekanik perbaikan dan perawatan di bidang sepeda motor. Nah, itu dia. Lalu ada juga TPM. Nah, bedanya TPM apa sih? Kadang ini yang di masyarakat itu masih bingung nih. Apakah teknik itu sama-sama aja? Ternyata enggak. Nah, kalau yang TPM itu atau teknik permesinan itu, nah kalau tadi kan pelayanan dan perbaikan perawatan ya. Nah, ini orang-orang yang membuat alat-alat tersebut, suku cadangnya itu adalah TPM, dan kita juga arahkan ke industri-industri manufaktur intinya gitu. Jadi bukan berarti TPM itu cuma bisa ngelas, enggak ya. Jadi itu ada industri dan sangat luas untuk jurusan TPM itu. Lalu yang terakhir itu yang paling bungsu atau yang paling ini adalah atau yang terakhir itu di Tata Boga ya. Jadi ya mungkin kalian juga udah tahu ya, kita juga fokus untuk dalam memasak ya, tata hidang dan lain sebagainya itu buat di Tata Boga seperti itu. Gimana? Mungkin kepanjangan ya. Coba apalagi nih yang mau ditanyain? Atau mungkin teman-teman nih atau dari jurusan-jurusan Medikakom, Pak Kakak kurang ngejelasin nih, boleh nanti di kolom komentar aja. Kayaknya Tata Boga kurang nih Pak Kakak. Mangga silakan nanti ditulis aja di komen mungkin gitu ya. Ya. Oke, next apa lagi? Bisa dijelasin nggak Pak dari 8 jurusan itu gimana? Apanya nih? Mungkin kalau tadi pengertiannya ya, Pengertian. atau SMK itu kan kita fokusnya untuk dunia kerja ya. Ya mungkin fokus di dunia kerjanya mungkin ya, karena tadi Bapak masih pengertiannya aja gitu intinya. Nah, jadi kalau untuk farmasi itu sebenarnya luas juga ya. Intinya juga dalam pembuatan obat, jadi asisten apoteker juga
gitu. Lalu ada juga di RPL dan TKJ juga itu IT itu sangat berkembang. Bahkan 3 bulan sekali, bahkan sebulan sekali itu perkembangan dunia IT itu pasti sangat berkembang pesat lah. Apalagi sekarang udah musim namanya AI dan lain sebagainya. Ya, terus, nah itu dia makanya jurusan-jurusan di Medikakom itu emang menyesuaikan dengan dunia kerja gitu. Nah tadi kalau TSM TKR itu fokus ke mekanik atau jadi teknisi dalam perawatan serta perbaikan sepeda motor atau mobil. TPM yang tadi ya udah Bapak jelaskan mungkin sedikit. Nah kalau yang Tata Boga nih nanti kita fokusnya itu anak-anak juga ya jadi chef lah mungkin ya mungkin kalian tahu ya acara masak-masak. Nah di situ juga mereka kita ajarkan nggak cuma masakannya apa ya namanya itu ya intinya banyak yang dipelajari lah di Tata Boga. Makanya kalau ada yang penasaran belajar apa langsung ke Medikakom aja ya, masukkan promosi. Oke, next. Siap. Gimana pengalaman Pak Kakak selama di SMK Medikakom bertahun-tahun? Oke, pengalaman apa dulu nih, Lang? Ngajarkah atau kerjanya atau gimana? Atau dua-duanya? Oke, boleh dua-duanya biar langsung dirapel ya sama kalian. Oke, kalau untuk pengalaman kerjanya sendiri, alhamdulillah apa ya namanya tuh? Karena mungkin Bapak itu kan alumni ya di sini, jadi Bapak tuh alumni dari Medikakom, lalu apa ya namanya tuh direkrut lah intinya. Dulu kaproknya masih Pak Isma tuh. Nah ditawarin nih langsung interview sama Pak Lubis dulu masih inget. Intinya kamu mau nggak kerja di sini? Ya awalnya ragu ngapain sih harus di sekolah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya kerja di sini Bapak malah dapat ilmu lah intinya tuh. Banyak ilmu-ilmu yang nggak dipelajari waktu di sekolah. Sekarang ada beberapa ilmu yang dipelajari. Misalnya seperti itu untuk pengalaman kerja. Yang dulu misalnya nggak ngerti nih, bukan nggak ngerti maksudnya itu. Yang dulu kita hanya memperbaiki PC. Nah implementasinya tuh saat dunia kerja tuh emang bener-bener kepake misalnya gitu. Terus untuk ngajar sendiri, pengalaman ngajar sebenarnya apa ya namanya tuh setiap tahun itu berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu karena gini, tiap tahun itu tiap angkatan pasti kan selalu beda, ada alumni atau lulusan dan lain sebagainya, dan tiap tahun tuh suasananya pun berbeda-beda. Apalagi oke, baik. Kalau untuk pengalaman untuk ngajar sendiri, mungkin karena tiap tahun itu berbeda-beda ya. Jadi entah itu perangkatannya itu selalu ada karakteristik masing-masing atau beda-beda. Jadi makanya kalau di saat Bapak mengajar pun selalu ada suasana baru lah intinya gitu. Ya mungkin kalian pun yang ngajar sama atau belajar dengan Bapak, pas awal yang Bapak tawarin apa sih? Ingat nggak? Pas awal-awal kita belajar? Kontrak belajar. Nah itu dia paling pengalaman Bapak saat kontrak belajar itu kenapa sih penting dalam kontrak belajar itu. Jadi Bapak tuh ingin kalian itu saat belajar happy ya, Bapak juga harus ikut happy juga kan dengan apa yang kalian mau, intinya seperti itu. Terus terkadang dengan kita buat kontrak belajar mungkin lebih ke kita tahu nih POV kalian tuh seperti apa sih, pengen gurunya itu seperti apa. Bahkan Bapak pun juga sebisa mungkin apa namanya tuh selalu belajar dari kalian, atau intinya memposisikan diri sebagai murid jadi guru yang menyenangkan seperti apa sih ya. Misal kalau misalnya gurunya nggak masuk, otomatis mungkin anak-anak pada seneng ya. Yang namanya kalau guru lagi jam kos tuh bener-bener seneng. Cuman kalau misal keterus-terusan malah sayang juga, ngapain kita sekolah ya. Nah itu. Terus yang kedua, pengalaman belajar mengajar Bapak itu apalagi pertama itu pastinya nervous ya. Pernah suatu hari, jadi awal Bapak harus ngajar itu karena awalnya ditantang nih, kalau bahasa kalian tuh besti-besti kalian lah, atau teman-teman Bapak tuh nantang, bisa nggak coba ngajar dengan A, B, C, D. Ya Bapak sanggupi dulu nih, bisa nggak ya Bapak ngajar. Awalnya takut, belibet misalnya ngomongnya. Bahkan sekarang pun Bapak masih belajar ya, yang namanya berbicara atau ngajar ke kalian tuh seperti apa. Takutnya kalian tuh nggak ngerti apa yang Bapak omongin gitu. Ada satu
titik ketakutan itu nggak pede, ya itu kan hal yang biasa mungkin ya. Nah itulah yang harus benar-benar dilatih mungkin. Maka kali ini mungkin ada beberapa anak di sini yang introvert misalnya nggak bisa ngomong, dan sebenarnya itu nggak mungkin, pasti kalau ngomong di depan itu bisa, asal terus-terusan kita latih. Terus pengalaman ngajar mungkin di kemarin mungkin ya, kebetulan Bapak tuh ngajar di AKL juga, informatika. Nah, kemarin itu serunya Bapak cuma bilang gini, kalau misalnya gurunya diganti mau atau enggak? Enggak. Nah, itu sih yang apa ya, berkesan jadi guru teh kalau misalnya, aduh keluar ya bahasa Sundanya. Jadi intinya kalau ketika Bapak diharapkan atau misalnya nggak mau diganti gurunya, itu yang bikin Bapak bangga, wah ternyata Bapak tuh bisa berhasil ngajar kalian. Nggak cuma mengerti gitu ya, karena yang namanya guru membuat apa ya namanya tuh, teman-teman ngerti misalnya. Totalita Gilang kalau ngajar gak mungkin semuanya pasti ngerti ya gitu. Ya, kadang Bapak juga kalau ngajar itu pengalaman Bapak ngajar ya, jujur ya. Kalau misalnya Bapak nggak tahu, selalu Bapak bilang jujur nggak tahu, daripada nanti Bapak mah nggak bisa ini ya, lebih baik kita bareng-bareng mungkin alumni yang kemarin diajar awal-awal ya. Bapak juga malah Bapak itu lucunya belajar sama mereka atau belajar bareng lah intinya. Jadi meski Bapak pun sebagai guru, ya apa salahnya kita belajar dari murid, bener nggak? Itu intinya. Terus yang paling senang juga kalau yang Bapak alami ya, kalian itu paling senang satu hal, praktek udah ya. Jadi kadang kalau Bapak terus ngomong-ngomong terus kayak gini, Pak Kakak ngomong apa sih? Atau misalnya Pak nggak mau banyak nulis, itu yang paling sering. Dan yang paling sering itu anak-anak, ya mungkin beberapa guru ya, mungkin ini hanya beberapa aja. Biasanya anak itu nggak mau ada PR. Kenapa sih? Coba sekarang Bapak yang interview kalian, halah. Kenapa sih tiba-tiba nggak mau? Misal ini karena apa ya? Pada saat kontrak belajar atau misalnya itu, kalian tuh biasanya nggak mau ada PR. Kenapa nih? Kira-kira capek? Males. Gimana kalau Talita sendiri gimana nih? Kenapa sih? Oke, nah itu dia. Kadang ya kita juga sebagai guru juga harus memahami juga sih murid itu seperti apa. Ya pas PR itu sebenarnya penting ya. Bapak pun sebenarnya bukan nggak ada PR. Jadi misalnya ada tugas, misalnya tugas nggak selesai, itulah yang di PR-kan. Sebenarnya Bapak tuh ngajarinnya seperti itu. Jadi bukan berarti nggak ada PR. Ya bukan berarti PR itu tidak penting. PR itu sangat penting juga. Ya tergantung dari sudut pandang yang kita lihat itu seperti apa gitu. Terus kalau untuk pengalaman mengajar ya pastinya seru sih, karena tadi ya beda-beda anaknya, apalagi ngajar banyak murid misalnya, itu sih yang jadi tantangan terbesar juga buat Bapak sih, seperti itu. Gitu sih buat pengalaman ngajar. Oke, Bapak boleh ngasih tahu nggak keunggulan dari SMK Medikakom itu apa nih? Oke, nah keunggulannya sendiri apa sih? Alhamdulillahnya kita sudah sudah sekolah pusat keunggulan ya, alhamdulillah. Jadi fasilitas juga, keunggulan juga dari fasilitasnya sendiri, kita juga udah ada lab dan lain sebagainya. Lalu selain itu Medikakom juga ada kelas-kelas industrinya. Ya boleh mungkin disebut ya, nanti masuk sponsor mungkin boleh. Oke, kelas industri kita sendiri itu ada Samsung juga gitu, lalu juga ada Exio-nya, ada dari Telkom gitu. Terus kita juga untuk TKR ada dengan Daihatsu dan TSM itu dengan Honda, seperti itu. Jadi ada kelas-kelas industri. Jadi keunggulannya kenapa sih harus sama industri intinya ya? Ya, kita kan SMK itu dituntut untuk kerja kan. Nah itu dia, jadi kurikulumnya pun kita sudah menyesuaikan dengan dunia kerja lah gitu. Dan keunggulannya di TKJ dan RPL itu kebetulan kita kerjasama dengan PT Malio. Nah jadi guru dari perusahaan itu ngajar di sini ya, jadi bukan guru dari sekolah tapi industri pun ikut mengajar. Nah itulah salah satu kelebihannya. Selain kurikulum ada juga karyawan atau misalnya pegawai dari industrinya langsung ngajarin nih di sini. Nah itulah kelebihannya, seperti itu. Udah pada cukup ternama juga ya Pak ya? Iya betul. Waktunya Medcommerce bertanya.
Jadi Medcommerce bertanya itu adalah suatu Q&A yang di-share ke Instagram SMK Medika.com. Jangan lupa di-follow ya. Ya, jangan lupa di-follow katanya. Oke. Apa nih pertanyaannya nih? Min, kalau misalnya bingung milih jurusan apa, di sana ada rekomendasi kayak gitu nggak sih? Oh, oke. Jadi intinya kalau kalian masih bingung-bingung nih mau masuk ke jurusan yang tadi ya disebutkan 8 jurusan, nanti kita ada yang menjelaskan intinya ya. Jadi ada petugas juga atau dari piket dan lain sebagainya. Boleh langsung tanya ya di Medika.com atau misalnya langsung ke Mimin IG-nya juga bisa langsung. Ya, ini nanti benar-benar jelaskan secara dari A sampai Z apa sih jurusan, tapi balik lagi harus sesuai minat dan bakat anaknya tersebut sih, seperti itu. Ada lagi dari Fahri, anak baik. Wih, anak baik nih katanya, sebaik apa ya? Oke, apa nih? Apakah Desember ada porak? Oke, porak itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Pekan olahraga. Nah, pekan olahraga biasanya ya. Jadi di Medika.com sendiri itu sudah jadi agenda atau kegiatan rutin ya. Jadi entah itu di saat 17-an misalnya, lalu kemarin juga untuk apa namanya itu? Pada saat ya tadi ya Desember atau setelah beres ujian akhir. Nah, itu pasti selalu ada yang namanya porak gitu. Apalagi nih? Oke, dari Askad WX. Wix gimana tuh bacanya ya? Oke, terus kenapa nih si Aska? Harokatnya 2 tuh, Aska. Apa tuh? Pertanyaannya, hai. Nah, itu bukan pertanyaan kali ya Lang. Jadi intinya hai, ya udah hai juga Hai deh juga. kita. Dadahin dulu hai. Oke, apalagi nih? Ada lagi dari Setia.negara.923. Wih. Lulusan Medika.com ada masuk PTN favorit? Oke, jadi intinya pada saat kalian lulus, mungkin tadi Bapak sudah jelaskan bahwa yang namanya SMK itu fokus untuk dunia kerja. Nah, tapi apakah bisa kuliah? Tentu itu sangat teramat bisa. Ya, jadi untuk apa namanya tuh PTN favorit atau perguruan tinggi negeri favorit juga banyak intinya ya. Ya mungkin kemarin alhamdulillah ada beberapa anak kita juga ada yang di UPI misalnya, terus di farmasi juga ada yang ke ITB, intinya seperti itu. Lalu ada beberapa jurusan ya. Jadi ada jalur eligible. Nah, di mana mereka itu di rank atau apa ya namanya itu diseleksi lewat nilai rapot intinya. Nah, jadi buat anak-anak nih yang baru sekarang masuk atau sekarang yang di kelas 11, tolong dipertahankan nilainya. Ya, apalagi kalau misalnya ningkat nih dari rapot semester 1 sampai 6 itu biasanya dicek tuh nilainya. Nah, nanti kalau dirata-ratain ya intinya ada sistem lah dari sana dan alhamdulillahnya beberapa siswa dari kita masuk ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Dari Caca ya. Oke, pertanyaannya adain baju batik dong Min. Oke, waduh, adain batik dong. Mungkin ini bukan apa ya ranahnya Bapak sebagai kaprodi mungkin ya. Ya mungkin nanti yang nonton Bapak kepala sekolah say hi dulu sama Bapak. Nah, mungkin ada beberapa anak yang pengen pakai batik mungkin ya mengenang masa SMP-nya ya. Mungkin nanti kita akan sampaikan ke bagian manajemen sekolah gitu. Seperti itu mungkin. Ada lagi dari Flare Pastels. Medcom menerima anak dari luar kota kah? Wah, udah pasti ya. Jadi bahkan beberapa waktu kemarin juga ada yang pindahan dari Medan tuh, ada juga. Terus dari luar Jawa pun juga ada. Jadi nggak usah khawatir untuk masuk ke Medika.com itu kita nerima seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kalau maupun mangga masuk Medika.com gitu. Lah kita kalau mimpi harus tinggi ya. Intinya siapa yang tahu kita nggak akan ngeh gitu. Ada lagi nggak nih? Banyak kayaknya. Oke, silakan. Dari Idamai 9. Pak, kapan yang di kampus 2 dipindah ke kampus 1? Oke, mungkin ini apa ya namanya tuh
balik lagi ya, ini mungkin sarana bagian sarana mungkin ya, tapi untuk pindah atau tidaknya kita harus mempersiapkan tempatnya dulu. Nah, tadi ya sudah dijelaskan sama Bapak bahwa yang namanya bengkel itu di kampus 2. Kebayangkan nggak mungkin kalian ngegotong alat-alat bengkel gitu atau yang berat-berat dalam satu hari, kita bukan sangkuriang langsung mandu langsung jadi, kan nggak mungkin. Jadi kita pun juga ada preparationnya dulu, kita siapkan tempatnya dulu ya. Kalau misalnya tempatnya sudah siap baru kita pindahkan. Nah, jadi Bapak juga gak bisa ngasih kayaknya tahun depan atau apa. Nah, karena itu kan harus balik lagi di ranah sarana gitu. Ya sebisa mungkin secepatnya lah. Jadi kita bisa gabung keseluruhan gitu. Meski sekarang di kampus 1 ini alhamdulillah udah gabung semua ya. Jadi nggak ada yang namanya lagi saya anak kampus 1, saya anak kampus 2. Kita ini masih anak SMK Medikakom. Udah sekarang hanya seperti itu. Gitu. Dari Suci 7358. Aku mau nanya dong, kalau misalnya masuk situ bayar berapa ya, sama SPP-nya berapa? Oke, langsung ke biaya ya, straightforward intinya. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan dari orang tua siswa sih sebenarnya. Jadi kalau untuk masuknya sendiri untuk tahun ini itu untuk formulirnya sendiri di 150.000 seperti itu. Untuk SPP-nya itu tergantung jurusan. Nah, bagi yang penasaran langsung aja ke Medikakom atau chat lagi Mimin ya, karena ada 8 jurusan, gak mungkin semuanya Bapak terangkan ya. Jadi intinya boleh nanti tanya-tanya Mimin atau boleh di komen nih teman-teman yang alumni misalnya, karena tiap tahun tuh pasti beda-beda ya. Tapi alhamdulillahnya itu kita untuk SPP itu tidak ada kenaikan yang signifikan lah seperti itu. Jadi masih flat lah intinya. Seperti itu. Dari ppp.zan Q. Nah, Q lagi. Tadi hai, sekarang Q. Nggak tahu harusnya add siapa, mungkin nanti kalian ada balasan mungkin ya nanti. Ada lagi nggak nih? Widih, banyak kayaknya. Dari Rizky Julian Herdiansah 11. Gimana cara masuk ekskul PMR? Oke, gimana sih cara masuk ekskul PMR? Biasanya nanti kalau saat MPLS itu nanti dikasih form ya. Jadi dikasih form, tertariknya itu kemana, nanti kita salurkan lah, intinya kita memberitahu soal pembinanya. Dan yang paling cepat itu adalah cek di IG PMR-nya ya. Boleh nanti cek di sini aja ya. Nanti anak-anak bisa cek di IG-nya PMR, itu bisa langsung chat Mimin PMR-nya sendiri. Atau Pak pengen ekskul yang lain, boleh nanti hubungi pembinanya atau langsung ke bagian kesiswaan seperti itu. Oke, mungkin pesannya karena tadi kita fokus tentang Medikakom mungkin ya. Mungkin yang Bapak ingin pesan sih buat alumni-alumni kita, intinya jangan lupakan sejarah mungkin ya, jas merah kemarin tuh. Nah, maksudnya apa sih? Ya, kita kuat, kita bisa berdiri sampai selama ini juga selain dari manajemen kita juga dari guru-guru kita yang sangat luar biasa, dan tidak lupa juga dari alumni-alumni kita ya yang kita banggakan juga. Jadi jangan sampai ngelupain lah, jangan sampai kita nggak komunikasi misalnya, karena yang membesarkan Medikakom ya dari alumninya juga seperti itu. Terus mungkin ada sedikit pantun ya, nggak tahu, kita lihat dulu, Bapak nyontek dulu nih. Uang cash di hari pertama. Kurang semangat, coba ulangi ya. Cakepnya ya. Coba penonton juga biar rame cakepnya, oke? Coba. Uang cash di hari pertama. Cakep. Nah, Pak Kakak sukanya ngetes. Cakep. Ini podcast yang pertama. Cakep. Ulangi. Ini podcast yang pertama. Cakep. Semoga makin sukses. Terima kasih banyak Pak Kakak yang sudah hadir buat episode podcast pertama kita. Oke, sekian guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Stay tune untuk episode selanjutnya ya. Dadah. Dadah.